Baiklah, saya akan menjelaskan materi bab kedua, yaitu zakat dalam permasalahan kontemporer. Yang pertama, tanah yang disewakan, siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil pertaniannya? Ada dua pendapat mengenai hal ini. Yang pertama, menurut para jumhur ulama, yaitu jumhur ulama berpendapat jika ada orang yang menyewa sebidang tanah atau lebih, lalu tanah tersebut ditanaminya tanaman yang menghasilkan buah-buahan atau sayur-sayuran, maka hasil tanah tersebut dikenakan zakat. Dan kewajiban zakat tersebut dibebankan kepada penyewa tanah, bukan kepada pemilik tanah, karena sesungguhnya zakat itu diwajibkan atas tanamannya. Yang kedua, menurut Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah, pemilik tanah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya, sebab tanah itulah asal mula timbulnya kewajiban zakat. Yang materi selanjutnya, hukum penggunaan zakat untuk kerabat atau pembangunan masjid. Ada beberapa pendapat dari para ulama mengenai hukum penggunaan zakat untuk kerabat atau pembangunan masjid. Pendapat yang pertama, para ulama melarang menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid, sebab menurut mereka menggunakan zakat berarti berperang di jalan Allah. Yang kedua, pendapat kedua, boleh menggunakan zakat atau dana zakat untuk pembangunan masjid karena apabila mencakup semua yang memiliki nilai kebaikan. Pendapat ketiga mengatakan boleh menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid ketika dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat maksudnya apabila memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, ketika tidak ada dana lain untuk membangun tempat ibadah. Yang kedua, ketika belum ada masjid sedangkan kebutuhan masjid sangat dibutuhkan. Materi ketiga yaitu zakat profesi dan cara menggunakannya. Zakat profesi atau zakat pendapatan merupakan sebagian harta yang paling wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim dari gaji atau pendapatan yang mereka dapatkan. Ketentuan zakat ini dikenal untuk setiap pekerjaan yang mendatangkan penghasilan halal dan sudah memenuhi hisab. Baik itu dilakukan sendiri melalui kelompok-kelompok seperti pengelola zakat di masjid-masjid ataupun melalui lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan zakat profesi atau yang mengatur tentang zakat. Cara pengeluaran zakat profesi ini, pertama, apabila dikeluarkan sebulan sekali secara langsung, yaitu dipotong 2,5% dari penghasilan kotor pendapatan per bulan. Contohnya, apabila penghasilan sebulan sebesar 8 juta rupiah, maka 2,5% tersebut dikalikan dari pendapatan per bulan tadi. Maka hasil dari pengalian tersebut itulah zakat yang harus dikeluarkan. Materi selanjutnya yaitu bagaimana hukum membayar zakat dari bunga bank. Membayar zakat dari bunga bank hukumnya tidak boleh karena bunga bank tersebut termasuk riba, dan perbuatan riba sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab selanjutnya yaitu tentang zakat dan pajak. A. Persamaan dan perbedaan antara pajak dan zakat. Zakat dan pajak memiliki persamaan, salah satunya yaitu sama-sama memerintahkan kita untuk mengeluarkan sebagian harta dijalankan menurut aturan tertentu. Zakat dibayar berdasarkan syarat-syarat dan syariat Islam, sedangkan pajak dibayarkan menurut undang-undang perpajakan yang berlaku dalam sebuah negara. Sedangkan perbedaan antara pajak dan zakat yaitu satu, dari arti nama. Zakat memiliki arti bersih, bertambah, dan berkurang.
sedangkan pajak memiliki arti nama utang, pajak, atau upah. Yang kedua berdasarkan dasar hukum. Zakat berdasarkan hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan pajak undang-undang suatu negara atau peraturan dari suatu negara tersebut. Yang ketiga nisab dan tarif. Zakat, nisab dan tarifnya ditentukan Allah dan bersifat mutlak. Sedangkan pajak ditentukan oleh negara dan bersifat relatif. Nisab pajak bisa berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran suatu negara yang memberlakukan pajak tersebut. Selanjutnya, antara zakat dan pajak mana yang lebih didahulukan? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya dalam harta kita ada kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu membayar zakat. Namun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang objek pajak penghasilan mengatakan sebagai kaum muslimin sebaiknya pembayaran zakat lebih didahulukan daripada pembayaran pajak. Bab keempat yaitu jual beli saham dan permasalahannya. Yang pertama, pengertian saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Apabila kita membeli saham, berarti kita memiliki hak kepemilikan atas perusahaan tempat kita membeli saham. Oleh sebab itu, kita juga berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk yang dividen. Yang kedua, hukum saham. Para ahli fikih kontemporer sepakat bahwa haram hukumnya memperdagangkan saham di pasar modal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram. Namun, pendapat tersebut berbeda jika saham yang diperdagangkan di pasar modal itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang yang halal, maka hukumnya menjadi boleh. Yang ketiga, zakat saham. Zakat saham dapat ditunaikan jika hasil keuntungan investasi sudah mencapai nisab. Nisab zakat saham sama nilainya dengan nisab zakat mal, yaitu 85 gram emas dengan tarif zakat 2,5% dan sudah mencapai 1 tahun. Cara menghitung zakat saham yaitu 2,5% penghasilan dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Bab selanjutnya yaitu pasar uang dan bursa valuta asing. Yang pertama, pasar uang. Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pemilik dana atau funder dengan calon konsumen, baik bertemu secara langsung maupun melalui perantara atas transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah uang atau surat-surat berharga jangka pendek yang umumnya di bawah 1 tahun. Pasar uang disebut juga pasar kredit jangka pendek. Fungsi pasar uang sendiri yaitu 1. Sebagai sumber pembiayaan modal kerja dan investasi jangka pendek. 2. Sebagai fasilitator dan mediator para investor dari luar negeri. 3. Sebagai mediator dan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk transaksi dengan surat-surat berharga jangka pendek. Selanjutnya, menawarkan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pembelian sertifikat Bank Indonesia serta surat-surat berharga pasar uang. Selain fungsi-fungsi, ada juga macam-macam transaksi yang terdapat di pasar uang. Di antaranya pasar uang antar bank. Pasar uang antar bank adalah transaksi untuk menyerahkan sejumlah kelebihan dana dari suatu bank kepada bank yang lain. Selanjutnya sertifikat, ada juga sertifikat Bank Indonesia, yaitu sejenis surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dan ditunjukkan untuk dibeli oleh bank umum dengan nilai nominal yang sangat besar. Yang ketiga, surat berharga pasar uang atau SBPU adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang lebih besar. Selanjutnya, sertifikat deposito adalah semacam surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nilai nominal tertentu sebagai surat atas unjuk. Macam-macam transaksi lainnya yaitu pasar valuta asing adalah tempat orang dapat membeli atau menjual sejenis mata uang asing atau menukar dengan mata uang rupiah. Ciri-ciri pasar uang
Yang pertama, menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Terakhir, tidak terikat pada tempat tertentu, seperti halnya pasar modal. Materi selanjutnya itu pengertian bursa valuta asing. Bursa valuta asing adalah suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Bursa valuta asing diselenggarakan oleh bank pemerintahan, bank swasta nasional, dan bank swasta asing yang sudah menjadi bank devisa serta lembaga yang mengkhususkan kegiatan dalam perdagangan mata uang asing. Perspektif Islam terhadap bursa valuta asing. Perdagangan valuta asing ini diperbolehkan dalam Islam, hukumnya yaitu jaiz atau boleh, dengan syarat. Yang pertama, apabila yang ditukar itu emas, maka harus memenuhi emas. Yang kedua, apabila mata uang itu ditukar emas dengan perak atau kedua dari mata uang itu berbeda jenisnya, maka dapat ditukarkan sesuai dengan market rate dan penyerahan barangnya juga harus di waktu yang sama. Selanjutnya yaitu multi-level marketing dalam ekonomi Islam. Multi-level marketing adalah teknik pemasaran berjenjang yang artinya strategi pemasaran di mana tenaga penjual atau sales tidak hanya memperoleh kompensasi terhadap penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas penjualan sales lain yang mereka rekrut. Tenaga penjual yang direkrut dinamakan anggota downline, sedangkan anggota multi-level marketing dinamakan dengan distributor atau mitra niaga. Selanjutnya, mitra niaga kemudian ikut mengajak orang lain untuk menjadi anggota sehingga jaringan pelanggan atau pemasaran semakin besar dan luas. Bentuk-bentuk multi-level marketing. Yang pertama, sistem binary plan. Sistem ini mementingkan pengembangan jaringan hanya 2 leg dan lebih mengutamakan keseimbangan jaringan. Sistem binary plan ini seringkali memberikan bonus yang besar di awal karir sebagai iming-iming, namun nyatanya yang diuntungkan hanyalah mitra yang sudah lebih bergabung di awal. Sistem matriks. Yang kedua, sistem matriks. Sistem matriks ini menggunakan konsep pengembangan jaringan hanya 3 frontline saja. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, sistem breakaway. Dalam mengembangkan sistem ini, jaringan lebih mementingkan kelebaran. Maksudnya, semakin banyak frontline, maka semakin besar pula bonus yang diterima. Namun, kelemahan sistem ini adalah seorang agen harus mengurusi semuanya sendirian. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bisnis multi-level marketing. Ciri-ciri bisnis multi-level marketing memiliki ciri-ciri yaitu 1. Memiliki produk atau jasa untuk dijual. Kedua, harga yang ditawarkan masih termasuk normal. Ketiga, memiliki badan hukum yang jelas. Keempat, memiliki sistem yang adil bagi semua member. Kelima, memiliki support sistem yang baik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan multi-level marketing. Multi-level marketing memiliki kelebihan antara lain: 1. Dapat mendatangkan passive income yang cukup menjanjikan sebagai tambahan gaji yang diterima setiap bulan. Kedua, melatih distributor untuk mengasah kemampuan berkomunikasi dengan downline-nya sehingga terbentuk jiwa personal selling yang kuat. Adapun kekurangan dari multi-level marketing yaitu yang pertama, distributor multi-level marketing bukan pengusaha atau entrepreneur, namun hanya pengikut suatu sistem hierarki yang rumit, yang mana mereka hanya mempunyai sedikit kendali. Yang kedua, multi-level marketing berdampak negatif kepada sektor real. Apabila manusia sudah tergila-gila dengan multi-level marketing, maka aktivitas sekitar real akan terganggu. Selanjutnya, kekurangan selanjutnya yaitu multi-level marketing membuat orang lain tidak mau berusaha memutar modal dalam aktivitas bisnis sekitar real. Di sektor real memerlukan modal yang cukup besar. Baiklah, bab selanjutnya yaitu bab ke-7, penjualan di atas harga kontan karena kredit. Yang pertama, jual beli dalam Islam. Secara bahasa, jual beli berasal dari kata al-bayu yang memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Selain itu, ada juga yang mengartikan bahwa jual beli adalah kegiatan atau aktivitas tukar menukar harta dengan harta.
Sedangkan secara istilah, jual beli dalam Islam yaitu transaksi tukar-menukar yang memiliki dampak yaitu bertukar juga kepemilikan atas barang yang ditukarkannya. Selanjutnya, dalam bertransaksi jual beli ada rukun-rukun yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama akidain atau dua orang yang berakad, baik pembeli dan penjual. Kedua, objek yang diperjualbelikan. Ketiga, ijab qabul atau sigat. Yang keempat, nilai tukar pengganti barang. Selain ada rukun-rukun, ada juga syarat-syarat jual beli dalam Islam. Yang pertama, keberadaan barang tersebut harus tampak. Kedua, merupakan barang sah milik penjual. Ketiga, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi penjual maupun pembeli. Dan yang terakhir, diserahkan langsung pada saat akad berlangsung. Selanjutnya, landasan hukum jual beli. Landasan hukum jual beli terdapat dalam Al-Quran atau Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran salah satunya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berarti yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, bolehkah harga di atas kontan karena sistem kredit? Ada beberapa pendapat Yang pertama, jual beli kredit yang diharamkan. Dari kalangan ulama kontemporer berpendapat bahwa membeli secara kredit adalah termasuk ke dalam larangan jual beli dua transaksi dalam satu transaksi. Maksudnya transaksi tersebut terjadi dalam satu transaksi seperti ucapan seorang penjual dan pembeli. Menjual barang dengan harga di atas kontan karena membeli secara kredit, maka hukumnya haram. Jual beli kredit yang diperbolehkan. Para jumhur ulama memperbolehkan praktik jual beli kredit tanpa adanya bunga. Dalil-dalil yang memperbolehkan jual beli dengan pembayaran tertunda atau kredit terdapat dalam salah satu hadis yang berbunyi, dari Aisyah berkata, sesungguhnya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tertunda. Dengan pembayaran tertunda, beliau memberikan baju besi beliau kepada orang tersebut sebagai gadai atau muttafaqun alaih. Hadis ini dengan tegas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mendapatkan barang secara langsung, namun pembayarannya tertunda.